Kabar gembira yang paling dinanti-nanti seluruh bobotoh alam semesta akhirnya tiba. Striker House Gold pencetak 20 gol musim lalu, Mariano Peralta, resmi ditikung tajam dan bakal segera berseragam Persib Bandung. Ya, kalian gak salah dengar, ini kasus Tom Hai Jilid 2. Kemarin penerjemah Sintayong, JJ, udah pede banget bilang, Peralta sudah dikontrak, Coach Shin senang. Untuk Peralta memang sudah dikontrak, Coach Shin dengar dan Coach Shin pun senang. Jadi ingin sambut Peralta dengan sangat senang hati. Ujung-ujungnya yang susah payah nego siapa, yang bilang here we go siapa. Sumpah ya, fans tim jeruk sebelah mending gak usah kecewa-kecewa amat lah. Anggap aja klub kalian itu emang agen talent scouter gratisan buat Persib. Makasih ya udah bantuin lobby-lobby awal. Sekarang biar sang juara bertahan yang bawa Peralta main di Asia. Gimana kronologi tikungan maut bin komedi ini bisa terjadi? Tonton video ini sampai habis, kita bahas tuntas bor. Yang lain boleh bicara, tapi King Persib Bandung yang membuktikan. Subscribe channel ini, Replay Persib, dan simak update terbaru hari ini. Jagat sepak bola tanah air kembali diguncang oleh drama bursa transfer paling dramatis tahun ini. Rivalitas klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta tidak hanya membara di dalam lapangan, tetapi juga meledak di ruang negosiasi. Kabar mengejutkan datang dari bomber House Gold ex Borneo FC, Mariano Peralta. Pemain Argentina yang musim lalu mengoyak jala gawang lawan dengan torehan fantastis 20 gol dan 14 assist ini secara resmi melakukan U-turn paling epik. Ditikung tajam oleh Persib Bandung saat kakinya sudah melangkah di depan pintu masuk ruang ganti Persija. Beberapa waktu lalu, kubu Macan Kemayoran sudah di atas angin. Euforia bahkan sudah ditiupkan oleh internal mereka sendiri. JJ, penerjemah resmi pelatih Persija, dengan penuh percaya diri memberikan pernyataan yang menggelegar ke media. Untuk Peralta sudah dikontrak dan Coach Sintayong sangat senang dengan itu. Mendengar kalimat itu, fans sebelah mungkin sudah sujud syukur. Bahkan mungkin sudah ada yang nekat bikin edit video kompilasi Welcome to Jakarta, Mariano Peralta, Skills and Goals pakai lagu jedak-jeduk di TikTok. Coach STY sudah tersenyum, manajemen sudah siap rilis poster. Tapi disitulah letak komedinya. Di sepak bola Indonesia, sebelum ada foto pemain memegang map kontrak sambil bersalaman dengan bos klub, status sudah dikontrak itu harganya setara dengan janji manis mantan, hanya fiktif belaka. Saat Persija sibuk bernegosiasi, merapikan dokumen dan memamerkannya ke media, manajemen Persib Bandung bergerak dalam senyap. Ibarat tikungan maut sirkuit Mandalika, Persib datang dari blind spot dengan kecepatan penuh, membawa proposal kontrak yang jauh lebih seksi dan yang paling penting, tiket berlaga di AFC Champions League 2. Hasilnya, jurnalis transfer Italia, Lorenzo Lepore, langsung meniupkan kabar buruk bagi Jakarta bahwa negosiasi menemui jalan buntu. Tak lama berselang, akun pemantau transfer lokal @Ghostball menjatuhkan bom nuklir yang meruntuhkan mental Jakarta. Peralta ke Persib sudah rampung, tinggal tunggu waktu aja. Hukum alam bursa transfer kembali tercipta secara brutal. Yang susah payah nego siapa? Yang kedatangan bintang dan bilang here we go siapa? Jawabannya tentu saja sang Raja Biru Barat, Persib Bandung. Kejadian Mariano Peralta ini ibarat deja vu yang sangat renyah untuk dipertawakan. Ini adalah Tom Hai Jilid 2. Masih segar dalam ingatan kita, beberapa waktu lalu sebelum Tom Hai resmi berbaju pangeran biru, admin media sosial Persija sempat bertingkah jemawa. Dengan nada meremehkan dan so akrab, mereka berkomentar di jagat maya. Sebut saja Mas Tom, seolah-olah gelandang kelas Eropa itu sudah pasti memilih Jakarta. Hasil akhir, Tom Hai justru mendarat di Bandung, menikmati keindahan kota kembang, dan meninggalkan admin Persija yang mendadak amnestia dengan komentar mereka sendiri. Sekarang, sejarah memalukan itu terulang kembali lewat Mariano Peralta. Skenarionya bahkan lebih komis. Kalau di dunia stand-up komedi, ini namanya callback komedi paling sempurna. Persija Jakarta tampaknya punya bakat terpendam bukan sebagai klub sepak bola, melainkan sebagai agen properti atau pencari bakat gratisan untuk Persib Bandung. Terima kasih Persija, sudah bantu screening pemain, sudah bantu lobby-lobby awal, bahkan sudah bantu cek ombak ke media. Tugas kalian memantau sudah selesai. Sekarang biar Persib yang merawat dan memberikan dia trofi juara serta panggung Asia. Bagaimana rasanya menjadi Coach Sintayong saat ini? Sudah membayangkan Peralta mencetak gol di Jakarta, tapi minggu depan justru harus melihat Peralta melakukan selebrasi di hadapan puluhan ribu bobotoh di Gelora Bandung Lautan Api.
Mengapa Peralta berbelok? Jawabannya sederhana dan logis. Pemain kelas dunia butuh panggung yang sepadan dengan kualitasnya. Persib Bandung menawarkan kompetisi level tinggi di AFC Champions League 2. Sementara Persija, musim depan mungkin mereka harus puas menyaksikan Peralta bertanding di Asia lewat layar kaca sambil meratapi nasib mengapa mereka begitu hobi ditikung. Saat ini manajemen Persib melalui Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan menanggapi rumor ini dengan sangat elegan dan santai. Tanpa perlu sesumbar seperti tetangga sebelah, mereka hanya meminta bobotoh untuk menikmati proses. Tentu saja kami nikmati, Pak. Menonton tim kesayangan mendapatkan striker 20 gol sekaligus melihat rival abadi kena prank bursa transfer adalah hiburan terbaik menjelang musim baru. Selamat datang ke realita Jakarta. Di atas kertas kalian punya ambisi, tapi di hadapan daya pikat sang juara bertahan, kalian hanyalah tim yang membantu kami melakukan scouting pemain. Peralta is blue. Stadion NRG Houston menjadi saksi bisu runtuhnya salah satu benteng pertahanan paling kokoh di benua Asia melalui pertarungan yang akan dikenang sebagai salah satu laga paling dramatis dalam sejarah modern turnamen ini. Dalam laga fase gugur babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung penuh intrik, ketegangan taktis, dan drama menit-menit akhir, tim nasional Brazil berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menumbangkan perlawanan luar biasa tangguh dari tim nasional Jepang dengan skor tipis 2-1. Pertandingan yang mempertemukan determinasi tinggi, disiplin posisi, dan kolektivitas fisik khas sepak bola modern Jepang melawan magis individual, ketenangan mental, serta kedalaman skuad para bintang Selecao ini dipaksa berakhir lewat gol penentu di detik-detik akhir masa injury time. Anak asuh Carlo Ancelotti dipaksa memeras keringat hingga tetes terakhir dan menguras seluruh isi kepala mereka setelah sempat tertinggal di babak pertama akibat gol spekulasi jarak jauh Kai Susano. Brazil baru bisa membalas di babak kedua lewat tandukan bertenaga dari gelandang senior Casemiro sebelum akhirnya memastikan tiket kelolosan lewat sontekan dingin pemain pengganti Gabriel Martinelli tepat sebelum wasit meniup peluit panjang. Peluit babak pertama dibunyikan oleh wasit utama di bawah langit Texas yang cerah namun syarat akan tekanan mental. Sesuai dengan prediksi para pengamat sebelum laga, Brazil langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama. Menggunakan formasi agresif 4-1-2-3 yang fleksibel, Carlo Ancelotti menginstruksikan Vinicius Junior di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan untuk mengeksploitasi lebar lapangan, meregangkan kerapatan sistem 3 bek sejajar yang diterapkan oleh pelatih Jepang. Pada 15 menit awal pertandingan, Brazil benar-benar mendominasi jalannya laga. Penguasaan bola Selecao sempat menyentuh angka 74%, memaksa seluruh pemain Jepang turun dan bertahan di sepertiga lapangan mereka sendiri. Aliran bola dari kaki ke kaki yang dimotori oleh Bruno Guimarães dan Lucas Paqueta membuat lini tengah Jepang harus bekerja ekstra keras melakukan pergeseran posisi secara konsisten. Peluang emas pertama bagi Selecao lahir pada menit ke-12. Lucas Paqueta yang melihat celah di antara bek tengah Jepang melepaskan umpan terobosan cerdik menggunakan kaki kirinya. Bola mendarat tepat di ruang lari Mateus Cunha yang langsung memutar badan dan melepaskan tembakan mendatar keras ke sudut kanan gawang. Namun, kesigapan penjaga gawang Jepang, Zion Suzuki, berhasil mementahkan peluang tersebut. Dengan refleks tangan kanan yang sangat cepat, Suzuki menepis bola keluar lapangan dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi Brazil. Jepang yang bermain dengan organisasi pertahanan sangat disiplin tampak sama sekali tidak panik berada di bawah tekanan hebat. Trio lini belakang mereka yang dikomandoi oleh Takehiro Tomiyasu, Sogo Taniguchi, dan Hiroki Ito tampil sangat solid dan tanpa celah. Mereka sangat disiplin dalam menjaga jarak antar pemain, menutup ruang gerak Vinicius Junior, dan memenangkan hampir seluruh duel udara di dalam kotak penalti ketika Brazil mencoba melepaskan umpan silang. Petaka yang mengejutkan publik Houston bagi kubu Brazil akhirnya datang pada menit ke-29.
Berawal dari skema bangun serangan atau build-up yang kurang sempurna dari lini belakang Brazil, Douglas Santos memberikan operan pendek yang terlalu lemah kepada Bruno Guimarães. Bola yang bergulir tanggung itu berhasil dibaca dan dipotong secara bersih oleh gelandang jangkar Jepang Kai Susano. Melihat Casemiro agak terlambat menutup ruang kosong di depan lini pertahanan akibat transisi yang terlalu cepat, Sano langsung melakukan aksi individu. Ia menggiring bola sejauh beberapa meter mendekati area penalti, menimbang opsi operan sebelum akhirnya mengambil keputusan berani untuk melepaskan tembakan spekulasi mendatar dari jarak sekitar 25 meter. Bola yang meluncur deras sejatinya mengarah ke tengah, namun di jalur lintasannya, bola sempat mengenai ujung sepatu Marquinhos yang mencoba melakukan blok. Belokan arah yang tipis itu membuat penjaga gawang Alisson Becker mati langkah. Alisson sudah terlanjur bergerak ke sisi kiri, sementara bola meluncur rendah masuk ke pojok kanan gawang. Skor berubah secara mengejutkan, 1-0 untuk keunggulan Jepang. Tersengat oleh gol tak terduga itu, Brazil langsung menaikkan intensitas serangan ke level tertinggi. Vinicius Junior berulang kali melakukan tusukan berbahaya dari sisi kiri, melewati Ritsu Doan dan menembus kotak penalti. Namun rapatnya barikade pertahanan Jepang yang langsung menerapkan double cover membuat ruang tembak Vinicius selalu berhasil ditutup. Kreativitas lini tengah Brazil seolah menembui jalan buntu menghadapi kedisiplinan tingkat tinggi dari Samurai Blue. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya 45 menit pertama, papan skor tidak berubah. Jepang secara mengejutkan memimpin jalannya pertandingan dengan keunggulan 1 gol. Memasuki paruh kedua, Carlo Ancelotti menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih taktis terbaik di dunia. Menyadari lini depannya kekurangan kehadiran fisik di dalam kotak penalti untuk meruntuhkan 3 bek tengah Jepang, ia membuat keputusan cepat. Lucas Paquete yang tampil kurang efektif dan sering kehilangan bola di babak pertama ditarik keluar. Sebagai gantinya, Ancelotti memasukkan wonderkid muda Endrick. Masuknya Endrick otomatis mengubah struktur menyerang Brazil, di mana Mateus Cunha sedikit ditarik mundur menjadi penyerang lubang, sementara Endrick berdiri sebagai ujung tombak murni guna memberikan tekanan fisik konstan pada Shogo Taniguchi. Perubahan strategi ini langsung memberikan dampak instan pada intensitas permainan. Babak kedua baru berjalan 5 menit, Brazil sudah mendapatkan peluang emas lewat kelemut di depan gawang Jepang. Danilo yang merangsak naik dari posisi bek kanan melepaskan umpan silang yang akurat yang disambut oleh sundukan tajam Endrick, tetapi refleks magis dari Zion Suzuki di bawah mister gawang Jepang kembali menggagalkan ambisi Brazil untuk menyamakan kedudukan. Namun, gelombang serangan bertubi-tubi dari sang pemilik 5 bintang Piala Dunia itu akhirnya tidak mampu lagi dibendung oleh pertahanan Jepang. Pada menit ke-56, berawal dari sebuah pelanggaran taktis yang dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Vinicius Junior di sisi kiri luar area penalti, Brazil mendapatkan hadiah tembakan bebas. Gabriel Magalhães yang maju membantu serangan mengambil eksekusi tersebut dan mengirimkan umpan lambung melengkung yang sangat akurat menuju tiang jauh. Casemiro menggunakan keunggulan postur tubuh, pengalaman bertanding di laga-laga besar, serta pembacaan posisi yang sempurna, berhasil memenangkan duel udara krusial melawan Shogo Taniguchi. Gelandang senior tersebut melakukan lompatan tinggi dan melepaskan tandukan keras memantul tanah yang mengarah tepat ke pojok atas gawang. Zion Suzuki sudah berusaha menjatuhkan diri dan merentangkan tangannya, namun bola melaju terlalu deras dan bersarang indah di dalam jala. Skor kembali imbang menjadi 1-1, sebuah gol yang seketika membakar kembali mentalitas dan determinasi skuad Brazil. Setelah kedudukan menjadi seimbang, jalannya pertandingan berubah total menjadi duel terbuka yang luar biasa menegangkan. Pelatih Jepang merespons gol tersebut dengan menyegarkan lini tengah dan sayap mereka. Ritsu Doan dan Keito Nakamura ditarik keluar untuk digantikan oleh Yukinari Sugawara dan Junosuke Suzuki guna menjaga stabilitas fisik tim. Jepang tidak memilih untuk bertahan total demi mengincar babak adu penalti, melainkan tetap berbahaya lewat skema transisi menyerang yang cepat. Pada menit ke-72, seluruh penonton di stadion sempat menahan nafas bersamaan. Vinicius Junior yang menerima umpan pendek dari Bruno Guimarães melakukan aksi individu memotong ke dalam dari sisi kiri luar kotak penalti. Ia melepaskan tembakan melengkung indah, trademark curl, ke arah tiang jauh.
Bola berhasil melewati jangkauan ujung jari Zion Suzuki, namun takdir belum berpihak penuh pada Brazil karena bola membentur tiang gawang dengan suara keras sebelum akhirnya langsung disapu keluar oleh Hiroki Ito. Para pemain Brazil sempat melakukan protes keras kepada wasit, mengklaim bahwa dalam kemelut lanjutan setelah bola memantul, ada salah satu pemain bertahan Jepang yang melakukan handsball di dalam kotak terlarang. Pertandingan sempat dihentikan selama 2 menit, sementara wasit utama berkomunikasi dengan ruang VAR, Video Assistant Referee. Namun setelah peninjauan video yang cermat, wasit memutuskan tidak ada penalti dan meminta pertandingan tetap dilanjutkan, memicu gelombang kekecewaan di bangku cadangan Brazil. Memasuki 10 menit terakhir waktu normal, faktor kelelahan fisik mulai terlihat jelas menguras stamina para pemain dari kedua kesebelasan. Tackle-tackle keras di lini tengah mulai sering terjadi seiring menurunnya akurasi operan. Jepang sempat mendapatkan peluang emas untuk mengunci kemenangan pada menit ke-84 melalui sebuah serangan balik kilat yang diinisiasi oleh Junya Ito di sisi kanan. Ito melepaskan umpan silang mendatar berbahaya ke mulut gawang yang mengarah tepat kepada Ayase Ueda. Namun penyelamatan gemilang berupa tackle bersih dari Marquinhos di detik-detik akhir berhasil menyapu bola sebelum sempat dieksekusi oleh Ueda. Ketika waktu normal habis, ofisial pertandingan di pinggir lapangan mengangkat papan elektronik yang menunjukkan angka 6 menit sebagai tambahan waktu. Di saat sebagian besar pasang mata di stadion dan jutaan pemirsa di rumah meyakini laga ketat ini akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu atau extra time sepanjang 2 kali 15 menit, drama terbesar dan paling kejam dalam sepak bola akhirnya tercipta.